Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selama bulan ini kita belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam gereja. Kenapa kita datang ke gereja? Jangan sampai kita datang ke gereja dengan pandangan-pandangan yang salah, dengan tujuan yang tidak tepat. Bahkan ada istilah orang datang ke gereja itu 5D aja. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Ya, kan saya sudah datang ke gereja, ada berkatnya dong, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Kristen yang hanya 5D, saudara, tidak akan mengalami pengenalan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Nggak tahu gimana caranya baca Alkitab, nggak tahu ini khotbah ini pengajarannya benar atau sesat. Yang penting pendetanya berkarisma, keren, wah ini pasti, amin, gitu aja. Nah, akhirnya pada saat badai hidup datang, masalah menimpa, respon orang Kristen sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Marahnya sama, maki-makinya sama, bencinya sama, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus ngerti benar apa sih maunya Tuhan mengenai gereja. Dan itulah kenapa dari minggu yang pertama kita belajar bahwa di gereja ini adalah rumah kita, rumah saudara dan saya, tempat di mana kita seharusnya bisa transparan, bisa membuka kelemahan kita sekaligus kekuatan kita. Tempat di mana kita harusnya bisa diterima dan dikenal karena kita semua adalah keluarga Allah. Gereja juga adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan berdiam di tempat ini. Dan pada saat saudara datang ke tempat ini, saudara menemukan Tuhan. Karena dasar dan pusat ibadah kita adalah Kristus Yesus. Dan di minggu kedua kita belajar juga gereja adalah tubuh. Kita bersatu tapi juga beraneka ragam, ada macam-macam. Dan di dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh dewasa bersama-sama. Nah, pada minggu yang terakhir ini kita mau belajar bagaimana sebuah gereja itu berbuah. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita akan baca bergantian. Nah, saudara terlebih dahulu, lalu saya membaca ayat yang ganjil. Orang-orang yang menerima kata itu memberi diri gratis, pada itu juga mereka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua, dan rasul-rasul itu mengadakan yang mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang bersama-sama. Amin. Nah, bicara soal buah, saya selalu mengingat ada buah itu muncul dari pohon, ya kan? Nah, katakanlah saudara punya sebuah pohon. Nah, sekarang kan lagi musim durian nih. Kemarin saya dapat durian, enak sekali, gratis lagi ya. Nah, buah durian, pohon yang berbuah durian. Menurut saudara, bagaimana saudara menilai bahwa pohon ini baik dan bagus atau jelek? Atau bahasa umumnya, bagaimana saudara menilai sebuah pohon durian itu berhasil? Dari buahnya. Buahnya banyak. Wah, ini memang sudah pintar-pintar jemaat di sini. Dari buahnya banyak dan rasanya. Next, bayangkan kalau buahnya memang banyak seperti ini ya, tapi waktu saudara buka itu buahnya, lah kok rasanya hambar. Lah, kok nggak manis, bahkan ada yang busuk. Berhasil nggak pohon ini? Tidak, padahal banyak buahnya. Tapi di sisi lain, kalau yang di sebelah sana pohonnya besar tapi cuma menghasilkan satu buah aja, tapi manis,
Lah rugi dong, udah ngerawat selama berlama-lama lah kok cuma munculnya cuma satu, ya enggak? Artinya apa saudara? Next, berbuah itu harus ada dua hal, baik kuantitas, kualitatif, ataupun kuantitas. Ada kualitas tapi juga ada kuantitas. Begitu juga dalam gereja. Kenapa kita harus memahami ini? Karena banyak orang ada di dalam dua ekstrim. Ada gereja-gereja yang beranggapan, wah kita harus punya target jumlah jemaat dalam 1 tahun ada 200 orang. Ini kenyataan saudara. Kalau dalam 1 tahun tidak ada 200 orang, gerejanya ditutup. Dan dia buka franchise banyak sekali. Sehingga apa yang terjadi? Gereja yang terlalu mementingkan kuantitas, nggak peduli jemaat sudah punya gereja, sudah punya rumah, diambil aja, diiming-imingi. Jemaat bertumbuh atau tidak di gereja nggak ngerti, didoakan atau enggak ngerti. Yang penting pokoknya banyak. Dan akhirnya apa? Gereja menjadi kacau. Kekristenan tidak ubahnya menjadi bisnis. Tapi di sisi lain ada juga yang ekstrim kualitas. Wah, gak apa-apa, sedikit aja kita, tapi kita berkualitas. Kita adalah jemaat yang dewasa. Karena di gereja kita adalah gereja yang khotbahnya paling benar, paling baik. Apa itu gereja lain? Akhirnya jadi apa? Eksklusif. Ya itu aja orangnya, dari tahun ke tahun itu aja. Tidak bisa menerima orang yang baru. Alasannya kan Tuhan Yesus aja jemaatnya cuma 12 murid. Loh, tapi dari 12 murid berkembang menjadi seluruh dunia, saudara. Artinya ada kualitas tapi juga ada kuantitas. Itu yang disebut dengan berbuah. Jadi gereja yang berbuah harus secara kualitas dan kuantitas satu paket. Dan itu yang kita pelajari dari gereja yang pertama. Jemaat mula-mula, jemaat pertama yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang kita baca tadi. Nah, ada 5 hal yang saya mau bagikan buat saudara dan saya, dan untuk kita terapkan bersama-sama, baik dalam lingkup keluarga masing-masing, baik dalam lingkup gereja secara komunitas di tempat ini. Bagaimana gereja pada awal mula memiliki buah secara kualitas tetapi juga secara kuantitas. Nah, mari kita mau baca di dalam ayat yang ke-41 dan ayat 42. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Next. Nah, bagaimana gereja awal menjadi gereja yang berbuah, baik secara kualitas maupun kuantitas? Yang pertama, dikatakan bahwa mereka bertekun. Pada saat mereka sudah percaya Kristus, mereka tanda percaya adalah dibaptis, maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pada waktu itu belum ada Alkitab secara tertulis, saudara. Injil diberitakan melalui saksi-saksi mata, yaitu 12 murid Yesus yang akhirnya menjadi 120 orang pada saat hari Pentakosta yang berkumpul di loteng Yerusalem. Dan waktu 120 orang itu dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan akhirnya 3.000 orang bertobat. Dan orang-orang ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Memang mereka orang Yahudi waktu itu, tetapi mereka berasal dari negara-negara yang berbeda-beda dan pada saat itu berkumpul. Dan mereka banyak yang tidak tahu pelayanan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Sehingga para rasul memiliki pekerjaan besar di tangan mereka untuk mengajar Injil, mengajar firman Tuhan. Dan ini adalah hal yang pertama yang dicari orang percaya, yang dicari orang Kristen. Nah, waktu saudara datang ke gereja, apa yang saudara cari? Apakah saudara mencari materi? Apakah saudara mencari teman?
Karena hal yang pertama yang dicatat oleh firman Tuhan, yang mereka lakukan dan yang mereka cari pertama waktu mereka percaya adalah pengajaran. Kenapa? Karena di dalam pengajaran kita bisa mengenal Kristus. Rasul-rasul memberitakan Injil Kristus, bagaimana Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, menebus dosa. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pengajaran-pengajarannya disampaikan untuk apa? Mengenal isi hatinya. Dan saat kita udah kenal, kita mengikuti jalannya. Dan bukankah itu arti Kristen? Kristen bukan agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa mengikut Kristus kalau kita nggak kenal Kristus itu sendiri, kalau kita nggak kenal isi hatinya, kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Dan semua itu kita bisa ngerti pada saat kita duduk diajar oleh firman. Saat saudara beribadah, mari kita memiliki sebuah tujuan utama, supaya kita bisa mengenal Kristus lebih lagi. Amin, saudara. Salah satu doa dari Rasul Paulus yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Orang-orang percaya yang menjadi jemaat mula-mula, hal yang pertama yang mereka cari di dalam gereja adalah pengajaran firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan yang benar, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, dan bagaimana kita mengikuti jalannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ini penting? Next, tolong bacakan 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena ini yang terjadi terutama di hari-hari ini. 2 Timotius 4 ayat 3-4, tolong dibacakan. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ya. Karena akan datang waktunya, dan waktunya itu ya saat-saat ini juga. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dunia. Ya. Akan ada waktunya orang gak mau terima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak orang datang ke gereja bukan untuk mencari kehendak Tuhan, bukan untuk mengenal siapa Yesus, tetapi untuk menyenangkan telinganya. Wah, kalau khotbah yang motivasi, khotbah yang menyenangkan telinganya, semua serba berkat, semua serba sukses, semua serba berhasil, oke. Tapi kalau sudah bicara tentang salib, bicara tentang kebenaran, bicara tentang Injil, pertobatan, aduh, nanti dulu lah. Kita tuh gak butuh yang kayak gitu. Kita tuh hidup tuh sudah pusing, kita butuh hiburan. Nah, kalau kita butuh motivasi, khotbah-khotbah, motivasi yang menyenangkan telinga, ya saudara ikut seminar aja, saudara ikut agama-agama yang lain, it's okay. Tetapi tidak ada yang ditawarkan oleh kekristenan selain daripada Yesus Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan seharusnya itulah yang menjadi tujuan kita datang ke gereja pertama. Kita mengenal Dia, apa yang menjadi isi hatinya, untuk kita bisa mengikuti jalannya. Banyak orang Kristen, gereja, yang hanya mencari guru-guru, mengumpulkan bahkan menurut keinginannya untuk memuaskan telinganya. Bahkan yang lebih parah ayat yang keempat, memalingkan telinganya dari kebenaran. Bahkan untuk dengar kebenaran aja mereka gak mau, dan malah membukanya bagi dongeng. Dongeng itu apa? Suatu hal yang tidak nyata, suatu hal yang tidak real. Firman Tuhan menyatakan bagaimana dunia ini begitu rusak, begitu berdosa, tetapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, dan itu yang real. Tidak heran, next,
sebuah penelitian Kristen mengatakan bahwa ternyata di Amerika ya, hanya 17 orang Kristen Amerika yang mengerti isi firman Tuhan, yang memiliki pemahaman akan kebenaran sesuai Alkitab. Lah 83% yang lain gimana? Ya suka-sukanya. Bahkan mungkin mereka nggak ngerti ayat Alkitab, mereka nggak ngerti, yang penting dengar khotbah, disuapin sama pendeta, senang telinganya, amin, pulang. Bahkan apakah itu ada di dalam Alkitab atau tidak, mereka nggak ngerti. Dan kita hidup saat ini di zaman seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama, pengajaran. Alkitab berkata di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 next, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat, firman, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa kata firman? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, bahkan apa saja yang diperbuatnya. Wah, kita kan suka yang terakhir aja. Apa saja yang diperbuat kita berhasil, amin, yes, klaim, terima kasih, yes. Tapi nggak ngerti bahwa bagaimana itu berhasil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita merenungkan firman supaya jalan kita benar di hadapan Tuhan. Dan kalau jalan kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, Tuhan yang membuat berhasil. Amin, saudara. Jadi hal yang pertama di dalam gereja yang berbuah, ada pengajaran. Dan jemaat juga punya hati yang haus akan firman. Setiap kali seorang hamba Tuhan, saya bahkan memberitakan firman, saudara buka Alkitab saudara, supaya kalau saya menyampaikan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara juga tidak bisa dibodohi. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan tadi di dalam Kisah Para Rasul 2, setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga bertekun dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Next. Hal yang kedua yang dilakukan sebuah gereja yang berbuah adalah bersekutu. Di dalam persekutuan, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita bisa memiliki hubungan untuk kita bisa tahu kebutuhan dia apa, dan kita bisa saling mengasihi. Saudara, bedakan. Kalau di poin yang pertama tadi kita mengenal Allah, supaya kita mengenal kehendaknya, supaya kita mengenal dia. Tetapi dalam poin yang berikutnya, ini adalah hubungan antar sesama. Kalau saudara masih ingat, Yesus pernah berkata, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau kita cuma di rumah sendirian, kalau kita cuma individualis, kalau kita nggak bersekutu, kalau kita nggak mengenal saudara-saudara seiman kita. Orang-orang Kristen di awal, jemaat yang pertama ini, mereka dari 3.000 orang, saya yakin mereka nggak kenal satu sama yang lain. Mereka orang asing, tetapi mereka memiliki ikatan yang indah di dalam Kristus melalui persekutuan. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti bisa bicara tentang perjamuan kudus, tapi juga bisa bicara tentang perjamuan makan. Makanya salah satu teknik membangun hubungan itu adalah dengan makan, ngajak makan. Biasanya seperti itu ya. Kalau saudara kan masih ingat yang PDKT, biasanya PDKT ngajak makan dulu kan, ya kan? Yuk makan ke kafe ini, supaya bisa ngobrol, supaya bisa mengenal. Begitu juga mau deal bisnis. Saudara kalau deal bisnis, masa langsung ada di kantor lalu tanda tangan? Pasti makan dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu, supaya kenal dulu, bangun hubungan dulu. Dan itulah yang dilakukan sebenarnya di dalam gereja.
Jadi seharusnya kita saling mengenal satu sama lain. Tentu ada sebuah sistem di gereja di mana kita bisa berkelompok-kelompok, tapi kita belum lakukan itu. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita mulai dulu satu demi satu. Jemaat yang pertama, mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran, tapi mereka juga bisa mengenal satu sama lain. Untuk apa? Saling mengenal dan saling mengasihi. Itulah mengapa meskipun setelah pandemi ibadah online begitu trendy, ada banyak penelitian yang mengatakan orang Kristen datang ke gereja itu menurun, saudara, karena mereka milih ya di rumah aja lah. Bisa santai, bisa sambil makan, sambil dengerin khotbah, kan enak, saudara. Tapi saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh hanya dengan seperti itu. Gereja diperlukan sebagai sarana untuk persekutuan. Dan disinilah tempat kita bisa saling mengasihi. Tempat kita bisa saling mempraktekkan bagaimana mengampuni, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mendoakan satu sama yang lain. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, boleh tolong satu orang bacakan, next. Ayat 34, aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita disebut murid Kristus? Bagaimana kita disebut Kristen kalau kita datang ke gereja cuma 5D, cuma individualis, cuma sendirian? Seseorang bisa disebut sebagai murid Kristus, dan ini adalah jamak. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan tempat yang paling awal untuk bisa memulai kasih di dalam keluarga, di dalam gereja. Lagu tadi mengatakan, sebelum kami memberitakan kasih-Mu kepada orang lain, mulailah dari kami lebih dahulu. Kita ngomong di luar kasih, tapi di gereja kita, di rumah kita nggak ada praktek mengasihi. Kita dicibir, saudara. Itulah yang dimaksud dengan persekutuan. Gereja yang berbuah ada persekutuan. Mari kita lanjutkan lagi. Di dalam Kisah Para Rasul yang kedua tadi, selain pengajaran, lalu persekutuan, ayat 43 sampai 46, firman Tuhan berkata begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, perhatikan, muncul mujizat dan tanda itu kapan? Setelah ada persekutuan, setelah mereka bersatu, betul? Dan prinsip firman Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya tetap sama. Mazmur 133 berkata, begitu indahnya, alangkah indahnya jika saudara satu dengan yang lain hidup bersama dengan rukun. Disitulah tercurah berkat Tuhan, disitulah minyak yang dari kepala ke janggutnya harum, disitulah turun dari embun Bukit Hermon ke Gunung Sion. Mujizat dan tanda bukan sesuatu hal yang diupayakan oleh seseorang, tetapi di dalam sebuah korporat, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul aku hadir, dan di mana Tuhan hadir, ada kuasanya yang tercurah. Amin, saudara. Nah, lanjut. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka, perhatikan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini bicara juga persekutuan rumah tangga, persekutuan kecil, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya waktu baca ini, otak
logika dan hitung-hitungan saya muncul. Bagaimana mungkin semua selalu ada, dikatakan semua orang yang sudah percaya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, selalu ada yang menjual harta, kepunyaan saya adalah kepunyaan saudara, lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tunggu. Lah aku tuh sudah kerja capek-capek dari jam 9 sampai jam 9 to 5. Dari jam 9 sampai jam 5 sore, belum saya harus ngurus rumah tangga. Terus kok dengan enaknya apa yang sudah saya dapatkan dari hasil kerja saya kasih ke gereja, ke teman-teman. Itu tidak masuk akal, betul saudara? Tapi perhatikan, saudara jangan lewatkan satu step pun dari hal ini. Pada saat kita sudah saling mengenal, misal, kalau anak saudara sakit, apa yang saudara lakukan? Periksakan. Tapi ternyata habisnya banyak tuh, harus periksa darah, harus periksa ronsen, dan lain sebagainya. Saudara tetap periksakan atau saudara maneman sama uangnya? Kenapa saudara tetap memaksakan periksa? Karena itu anak saudara, betul? Dan saudara mengasihi anak saudara. Dan saudara mengenal anak saudara. Bahkan saudara mau berkorban untuk anak saudara. Dan itulah yang sebenarnya dialami oleh gereja mula-mula pada saat itu. Mereka bersekutu, mereka udah mengenal satu sama lain, mereka hatinya udah terpaut, mereka udah ngerti, mereka saling mengasihi, mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Khotbah-khotbah minggu lalu, tidak ada orang asing di dalam gereja. Next, pada saat mereka tahu ada yang membutuhkan, mereka tahu ada yang memerlukan, mereka enggak segan berbagi, mereka enggak segan memberi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dimanfaatkan. Halo? Mereka tahu bahwa mereka tidak ditipu oleh teman yang lain. Mereka tahu bahwa orang itu memang sedang butuh, orang itu memang sedang memerlukan, dan aku mengasihi dia, dan aku sedang punya. That's why saya kasih. Karena firman Tuhan berkata, dengan gembira dan dengan tulus hati. Wow. Mereka memberi dengan gembira, gak usah disuruh, gak usah digerakkan. Mereka tahu, mereka lakukan. Tapi saudara, kita tidak akan bisa sampai di level pelayanan ini kalau kita gak ngerti pengajaran kasih Tuhan, kalau kita gak kenal saudara-saudara kita satu sama lain. Saya ulangi, kita gak akan sampai ke level yang ketiga ini, pelayanan dengan memberi dengan gembira dan tulus hati, kalau kita gak ngerti poin yang pertama, pengajaran kasih. Dan juga kita gak pernah mengenal satu dengan yang lain. Yang ada kita bawaannya curiga. Yang ada nanti aku dibohongin gak ya? Aku kasih uang, nanti dia tilep gak ya? Akhirnya tidak tulus hati menolong, tidak dengan gembira menolong. Bahkan kalau ada orang yang datang ke rumah, dia lagi. Tidak ada kegembiraan untuk melayani, tidak ada kegembiraan untuk berbagi. Padahal firman Tuhan berkata, dengan gembira dan dengan tulus hati. Tanpa pengajaran firman, tanpa pengenalan satu dengan yang lain, kita sulit untuk melayani dengan sukacita. Tapi tanpa pengajaran firman juga, orang yang ditolong juga bakalan males-malesan, bakalan gak tahu terima kasih. Dan itu yang terjadi di negara-negara Amerika dan negara-negara maju. Orang yang bekerja bayar pajak untuk memberikan makan buat orang-orang yang gak kerja. Bagus nggak? Bagus. Tapi tidak diberikan kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak pengangguran, banyak orang malas karena merasa, kan dikasih makan sama negara, ngapain aku kerja? Dan itu bisa terjadi di gereja kalau tidak ngerti pengajaran firman.
Kalau orang yang ngerti pengajaran firman, mereka harus tahu bahwa Tuhan udah kasih talenta, Tuhan udah kasih anugerah. Dia akan bekerja dengan luar biasa, dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dia gak akan memanfaatkan orang lain. Dia gak akan menipu teman gerejanya sendiri. Dia gak mungkin gak tahu terima kasih. Maka dari itu, untuk sampai di level pelayanan, kita gak bisa lewatkan step yang pertama dan step yang kedua. Dan pelayanan ini bisa bermacam-macam, saudara. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Tuhan memberikan berbagai macam karunia kepada setiap orang yang percaya. Ada 5 talenta, 2, 1, menurut kesanggupan, tapi selalu ada yang dikasih. Tidak ada yang berpikir, aku cuma punyanya sedikit, aku gak punya apa-apa. Kalau anak kecil waktu Tuhan Yesus khotbah, tidak memberikan 5 roti dan 2 ikan yang gak ada artinya itu, tidak akan terjadi mujizat yang dituliskan Alkitab. Jangan berpikir saudara gak bisa melayani. Kita masing-masing punya sesuatu yang bisa kita bagikan sesama. Ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh seorang namanya Sir Michael Costa. Sir Michael Costa ini adalah seorang konduktor, ya, konduktor, dan dia memimpin orkestra yang begitu besar. Di tengah-tengah latihan ada suara trompet yang keras, ada suara drum, deng deng deng, ada biola, ada piano. Kok dia mendengar ada satu suara yang tidak muncul? Ternyata suara itu adalah dari pemain piccolo. Piccolo itu seruling yang kecil. Karena dia berpikir, ngapain saya mainkan seruling kecil ini? Udah ada biola, udah ada drum, udah ada piano, udah ada segala macam alat musik yang besar-besar. Udahlah, saya nggak main aja. Tapi Sir Michael Costa ini berkata, di mana pemain piccolo? Where is the piccolo player? Dan itu ditulis menjadi sebuah catatan yang indah dalam sejarah. Seorang konduktor, dia tahu ada satu bagian kecil yang tidak berbunyi tapi sebenarnya penting. Dan konduktor itu berteriak, kamu adalah suara yang penting, bunyilah. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara berpikir saudara di gereja gak ada, saya tidak sekaya A, saya tidak sepintar B, saya tidak semudah C. Tetapi setiap dari kita, kalau Tuhan tempatkan kita di sini, ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Ada sesuatu yang kita bisa bagikan. Kita bisa berlutut berdoa. Kita bisa memberikan telinga mendengar, kita bisa mengunjungi, kita bisa bertanya, dan apapun kita bisa lakukan. Jangan pernah merasa saudara tidak penting di tempat ini. Karena setiap kita, Tuhan tempatkan ada fungsinya. Kita adalah sebuah tubuh. Tidak ada satu tubuh pun yang tidak berguna. Bahkan usus buntu yang nyebelin, saudara, yang bisa bikin sakit, ternyata itu berguna menghasilkan bakteri-bakteri yang baik. Bahkan kuku yang kadangkala jadi yang bikin kuning, yang bengkak gitu, ternyata kuku kita juga penting untuk mengetahui kesehatan kita sehat atau enggak. Dokter bisa lihat dari kuku. Tidak ada yang tidak penting di dalam tubuh Kristus. Amin, saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayat 47a next, firman Tuhan berkata begini, mereka melayani dengan gembira dan tulus hati, tidak dengan keberatan, tidak dengan curigaan. Dan ayat 47, sambil memuji Allah. Wah, memuji Allah artinya apa? Bisa menyanyi, bisa. Tetapi pada saat saya menyelidiki ini lebih dalam lagi, artinya adalah fokus hidup mereka, pengagungan mereka adalah Allah. Bukan lagi diri sendiri, bukan lagi untuk
Yesus. Mereka ngerti firman Tuhan, mereka bersekutu, mereka saling melayani. Maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang senantiasa memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah artinya kita sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan pemberian apa yang kita bisa lakukan dan berikan kepada Allah yang maha kaya selain pujian dari mulut dan kehidupan kita. Orang-orang ini sudah tidak lagi berfokus kepada diri sendiri. Mereka nggak ada datang ke gereja supaya mereka dapat berkat, supaya bisnis mereka sukses, supaya mereka sembuh. No, mereka hidup hanya untuk Tuhan. Ibrani 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. Kehidupan jemaat pada mula-mula adalah kehidupan yang berfokus bukan lagi kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada Tuhan. Bahkan tidak ada hari tanpa pujian syukur dikatakan. Setiap hari, di ayat 46 tadi, mereka berkumpul tiap-tiap hari sambil memuji Allah. Setiap hari yang mereka bisa lakukan adalah bersyukur. Setiap hari yang mereka lakukan hanyalah memuji, karena mereka tahu bagaimana hidup mereka yang sudah harusnya binasa, mati, ditebus oleh Kristus. Wow, ini luar biasa, saudara. Yang keluar dari mulut tidak lagi maki-makian, tidak lagi penghakiman, tidak lagi kata-kata kasar, tetapi hanya pujian dan juga kata-kata yang membangun satu sama lain. Dan tahukah saudara, persembahan yang bisa saudara bawa sampai ke surga bukan uang, tetapi puji-pujian. Wahyu 4 ayat 9. Ini adalah pujian, persembahan yang bertahan sampai kekekalan. Next, Wahyu 4 ayat 9, tolong bacakan satu orang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Iya, setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan apa? Pujian, hormat, ucapan syukur di atas tahta sampai selama-lamanya. Tapi pujian bagi Allah muncul bukan karena dipaksa. Kamu harus puji Tuhan dong. Kamu tuh gak pernah senyum. Ayo kamu puji Tuhan, gak gitu, saudara. Puji-pujian kepada Tuhan muncul karena tadi pengajaran yang kita sudah terima. Kita ngerti siapa diri kita. Kita tahu bagaimana Tuhan yang mengasihi kita. Bagaimana kita juga mengasihi satu sama lain. Sehingga fokus hidup kita bukan lagi pada diri kita sendiri. Dan ini yang keempat. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada penjangkauan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menambahkan? Tuhan. Tuhan punya rencana. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa yang berkenan bagi Allah adalah supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Aku. Itu adalah kerinduan hati Tuhan. Itu adalah rencananya. Dia pengen orang-orang itu diselamatkan dan mengenal Dia. Tapi bagaimana bisa? Itulah kenapa Dia pakai gereja. Dia pakai anak-anaknya untuk kita bisa menjadi garam dan terang di kegelapan dunia ini. Terang itu tidak berguna kalau ada di tempat yang terang, tetapi di tengah kegelapan dunia itulah terang kita bisa bercahaya. Tapi kita nggak akan bisa bercahaya kalau kita nggak ngerti, balik lagi pengajaran firman, nggak bisa mengasihi satu sama lain, nggak ada pelayanan, dan hidup kita hanya self-centered, berfokus hanya pada saya, dan saya. Kita nggak bisa menjadi garam dan terang.
Tetapi pada saat kita step by step kita lakukan, Tuhan sendiri yang menambah jumlah mereka. Kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, pertumbuhan itu Tuhan yang kasih. Amin, saudara. Tapi Tuhan, kita harus menyiangi, kita harus memberikan pupuk, kita harus merawat tanaman itu. Tapi Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan, Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah. Itu kedaulatannya Tuhan. Yohanes 12 ayat 32 juga berkata begini, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Masalahnya banyak dari orang Kristen bukan meninggikan Tuhan, tapi meninggikan dirinya sendiri. Sehingga orang-orang lain sulit untuk melihat sebenarnya kekristenan yang sejati itu seperti apa. Bukankah kita melihat ini adalah cara hidup yang indah? Bersekutu di dalam pengajaran firman, melakukan, apakah mereka tidak bekerja? Mereka bekerja, saudara. Mereka juga punya pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi mereka mengetahui bahwa pekerjaan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mereka ngerti cari Tuhan. Mereka ngerti bagaimana mempraktekkan kasih. Dan pada akhirnya Tuhan yang akan menambahkan jiwa-jiwa